Assalamualaikum Sapo. Hehe. Balik lagi di channel Om Nusa. Sekarang jam 4 pagi di tanggal berapa ya? Tanggal 19. Saya nggak tahu kapan teruploadnya ini, tapi targetnya mungkin hari-hari ya. Satu hari atau 2 hari setelah ini atau mungkin hari ini. Hmm. Ye. Jadi begini, di video ini saya lebih ke arah mau bikin konten sharing tapi versiku. Versiku itu maksudnya eh mau jatuhkan ke keresahan-keresahanku selama menjadi kreator di tahun 2022. Keresahanku tuh keresahan, jadi misalkan orang itu lihat mungkin ndak anu tapi menurutku ya bikin keresahan lah, karena eh kalau dipendam ke bahaya tuh. Ya, jadi mungkin ada keresahanku yang aneh-aneh juga. Contoh, ada banyak sih keresahanku, iya. Atau kalau misalkan menurut tak lebih bagus saya pakai bahasa logat Makassar, mau pakai logat Makassar, tapi kalau memang mau tak lebih ke berbahasa Indonesia yang baik dan yang benar tapi tidak terlalu baku, bisa tonji, bisa juga. Hmm. Bebas komen di bawah nah. Apakah saya kalau misalkan konten pakai ke bahasa Makassar, kalau enggak apa-apa ya enggak apa-apa tonji. Tapi mau saya berbahasa Makassar kak supaya lebih memperkenalkan tentang aksen. Tapi nggak tahu bisa kan diterbitkan itu subtitlenya. Nah mungkin ada keresahan-keresahanku itu. Contoh keresahan yang paling apa lagi yang paling meresahkan di awal-awal live streaming itu kan bayangkan mungkin kan streamer Makassar beberapa naik itu kontennya kan positif, lucu dan lain-lain apa semua. Nah, saya akan bicara secara general nah, entah dunia. Nah, saya bicaranya itu tapi mungkin di Indonesia bisa jadi jauh sekali, karena siapa tahu mau matong kita nonton itu orang yang di luar negeri, ndak mungkin nih. Siapa tahu nonton streamer Indonesia kan bagus tuh. Nah itu yang pertama mengherankan saya, kenapa itu streamer yang toksik toh, yang betul-betul lebih ke sering menghina orang lain, sering nabuli apa semua lebih cepat naik. Nah itu padahal beberapa konten juga yang menurutku tidak terlalu apa ya, kalau misalkan ada skill apa ya, itu yang pertama agak meresahkan versi saya nah, karena sering kubandingkan dengan diriku. Terkadang mau tuh nggak bilang atau bikin tom maka konten-konten begini di, karena siapa tahu kalau bikin konten toksik atau konten kasar itu bisa tuhnya naik, tapi lebih perkas saya yang konten non toksik. Cuman ya itulah jadi keresahan gitu. Coba bisakah konten non toksik itu menyeimbangkan konten toksik? Bisa, tapi kalau kuliah itu di awal tahun keresahanku, cuman di akhir tahun ini kuliah gitu, akhir tahun itu sudah apa namanya berkurang nih yang toksik, terus yang sudah toksik toksik kemarin itu tuh sudah banyak yang berubah agak lebih napres atau natahan kebarbarannya. Jadi ketika viewernya itu dia sudah mengajak untuk lebih ke arah positif, atau bahasa 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 kerennya yang dari dulu aku pakai tuh positif mental attitude atau PMA. Itu dulu yang pertama, itu tentang kreator. Terus uh, keresahan yang aneh juga menurutku, terutama di platform apakah itu yang satu yang hitam yang bisa lep-lepan orang, lep-lep dagang, bisa juga banyak banyak sekali fiturnya tapi bagus. Nah, itu satu, banyak sekali drama yang muncul dari konten itu. Ada yang bagus singgung ini, ada yang bagus singgung itu. Banyak sekali dramanya pak. Nah, ada yang mungkin mungkin nah sadari itu konten yang rame kayak begitu, yang kayak baku fitnah, baku gibah, baku tuduh dan lain-lain, meskipun betul nyatanya tuh apa tuh mang, itu lebih terapi karena orang nagas-gas terus kini tak pakol namanya api, baru dikasih terus kimingnya, wih di meledak, kuliah. Jadi kalau misalkan bikin kok konten terus berani kau singgung, eh kalau kau mungkin kesinggung umum agak susah, tapi kalau sudah mau kau berani singgung satu komunitas, berani mau singgung satu person,
atau apa tuh mange ai tunggu-tunggu mi rame tuh konten. Itu yang pas gue bilang itu deh keras nih konten, karena kalau setiap hari tuh deh bayangkan Pak, sini bikin video pertama tiba-tiba dibalas tidak, kalau sini bikin video lucu ini balas lucu nonton jadi lihat, tapi kalau sini balas video-video membuli atau apa menghina tapi pakai kode-kode ada Tommy pakai Morse nak kasih bahasa-bahasa apa tuh mange nak kasih simbol-simbol karena hanya dia aja dan Tuhan yang tahu. Tiba-tiba di sini juga atau mungkin tidak disinggungnya nanti tiba-tiba sepertinya saya nasinggung itu itu yang naik, jadi akhirnya orang yang bikin konten-konten yang lama mina edit panjang tempat tempo tiba-tiba jago mungkin jadi edit bagus-bagus ki dikale sama video-video yang kayak begitu. Nah itu yang jadi kemarin sempat jadi keresanku sampai susana bikin konten orang upload kudengi itu. Terus keresanku lagi selain itu video-video drama toh video yang tidak mau kiliyai ada di depan mata dilihat nggak mau pindah ada kau bayangkan Pak tiba-tiba mau scroll itu astagfirullah tidak mau naik bayangkan gitu Pak. Itu ya memang sih pasarnya memang menjanjikan Pak karena logikanya 1:9 berapa sekarang kah ya 1:4 lah. Ngeri, coba bayangkan Pak konten-konten yang dilihat enggak dilihat entah enak dilihat kok enak. Nah itu yang sempat merasakan di itu awal-awal tahun ya, meskipun di akhir tahun tapi gue lihat mulai makin berkurang, tidak sebarbar yang dulu-dulu yang orang yang enak-enak mintongi Pak. Tuh itu agak-agak lain tuh kuliah. Nah jadi itu tadi tuh nih ada yang toksik, terus ada yang drama, ada yang enak-enak. Nah, itu semakin kesini tapi kusukanya karena semakin kesini semakin berubah juga konten. Cuman ya ada satu yang konten-konten live yang agak meresahkan menurutku, live streaming yang meresahkan itu ya di aplikasi sebelah itu banyak yang menarik perhatian dengan cara yang abnormal ya, termasuk mungkin itu yang mandi lumpur, termasuk mungkin ada juga termasuk yang mandi tengah malam yang dia siram terus padahal secara kesehatan kalau masih siram terus kepala tengah malam pori-pori tak terbuka dingin itu sudah pasti gejala-gejala sakit itu lebih besar dibandingkan yang tidak seperti itu. Nah cuman orang kan yang seperti itu hanya untuk buru gift ya terserah lah mungkin kontennya orang, cuman menurutku saya agak risih karena kita yang dari sisi setup serius jadinya sepi, tidak ada yang gift karena mungkin apalagi tidak joget-joget, tidak enggak boleh buka baju ya sih, enggak gambar-gambar itu masih masuk akal di saya menurutku, gambar coret muka joget itu masih masuk akal karena kan ada di kontenannya. Tapi kalau misalkan kayak gitu yang sudah menyiksa tubuh sendiri agak aneh sih kuliah saya, bukan karena apanya karena nggak tahu lah mungkin hitungannya seimbang gigifnya yang dapat mungkin terus semoga. Cuman kalau misalkan dari sisi itunya aneh-aneh sih kuliah Pak, tapi semoga konten-konten kayak begitu mengarahnya ke positif semoga, karena kasihan juga kalau misalkan negatifnya positifnya nggak dapat, negatifnya nggak dapat juga, tubuh malah yang sakit. Terus kalau yang meresahkan lagi nih itu di dunia kreator atau sekarang yang di dunia nyatanya ada beberapa efek yang kuliah dari kreator-kreator kayak begitu. Itu tadi lucu sekali menurutku tuh, bayangkan Pak, saya dari santai-santaiku jalan poros ini naik motor mau ke warkop
maka jalan ke warkop. Ini real ini tadi kejadian. Jalan ini di motor tuh, belok. Belum belok, di depanku ada cewek dua baku bonceng, tapi itu yang sepeda-sepeda listrik. Belok itu, ini jilbab bapakku, saya kuliah itu, kayaknya juga ini maksudnya bagus-bagus sih. Santai aja, tapi maksudnya enggak peduli kan. Jarakku dengan dia tuh sekitar 5 apa berapa meter ya? 5 meter dekat di. Jaraknya kayak begitu, depan belok masalah, dia belok, saya juga belok di belakangnya. Pas ke belok begitu, ada juga gerombolan laki-laki dari depan, beberapa orang itu kan baku bonceng, dia ada orang. Ini 5 orang laki-laki, agak ditenge jalannya. Nah, tiba-tiba kan kalau dulu kita apa sih namanya, nama istilahnya kalau catcalling. Catcalling itu kan kayak disiul ki atau di cewek. Nah, hui. Nah, itu spontan. Gitu. Nah, di apakah namanya itu? Diodoi lah. Bahasa Makassar diodo, diganggu. Diganggu. Kalau dulu di Makassar, ini saya bilang sisi perubahannya nah. Dulu di Makassar mungkin agak-agak sama aja di beberapa daerah. Itu langsung nih keluar kata-kata khas daerahnya masing-masing. Tuh kalau di Makassar kan ada contoh apa SDL, apa KBL, tuh itu tadi tidak pak. Begitu kuliah lagi jerek sini tuh perempuan apa hari kira-kira berteriak apa? Langsung jeliak baru nangka jari tengah na bedeng. Baru kasih begini ke orang hiu. Dia langsung dalam hati bilang astaga. Berubah nama Makassar pak. Mau seperti Amerika, mau seperti negara ke Amerika, salah tuh. Mau seperti negara lain. Bukan kuliah Makassar itu tadi yang tiba-tiba nangkat jarinya, baru balik, baru berteriak, maka bilang, tidak enak tuh kalau bilang nggak tuh, berteriak gitu ya, deh, bukan memang Makassar kayaknya. Jadi itu yang kupikir salah satu efek yang menurutku aneh dari sosial media itu. Dan ada juga beberapa kejadian yang ku dapat di Makassar. Contoh dari itu yang tadi, anak kecil, keluarga aku lah tuh anak kecil, itu sudah bisa mengeluarkan kata umpatan karena yang dia nonton pada saat kreator game lah, yang dia nonton itu mengeluarkan juga sering mengeluarkan umpatan terhadap orang-orang. Nah itu saya lihat terjadi di keluarga Kuton, saya lihat, wih, dirinya anak kecil pak, sudah berani mengumpat, baru orang dewasa lagi mengumpat. Nah itu yang menurutku yang jadi keresahan juga ya. Jadi semoga di 2023, belum masih ada satu sih. Tapi jangan dulu. Tapi kalau kita menurut tak sepo, kira-kira coba kita dan tuangkan juga keresahan-keresahan tak toh. Apa kira-kira karena kamu 2023. Nah, apa yang diharapkan di 2022 bisa diubah untuk di 2023 gitu. Apa yang kurang di 2022 dan bisa diubah ke 2023. Kalau saya itu tadi konten-konten, tapi cuman makin kesini yang toksik itu sudah berkurang apa semua. Tinggal itu tadi, tinggal efek-efek teknologinya karena generasinya itu masuk di situ nada apa pada saat toksiknya. Ada lagi satu pak yang harapanku karena di ini dunia gadget itu sangat mempengaruhi tuh dunia pendidikan. Nah di pendidikan juga agak aneh menurutku. Cuman ya itu adalah PR dari kita semua, terutama pelaku-pelaku di atas. Semoga bisa di cover lah ini, toh bisa di cover karena konten juga sekarang bisa mengarah itu, membawa orang untuk berubah. Sifat barbar itu bisa lebih keluar. Jadi coba kita komen menurut tak kira-kira di 2022 itu adakah keanehan yang kita lihat. Coba kita komen, sharing kita, terus nanti kalau memang kita bikin satu video, saya bikin satu videonya, komen kita keanehannya, terus apa harapan kita untuk kreator di 2023. Terutama mungkin saya dikasih juga koreksi. Ada yang kemarin ada juga tadi tegur kak tentang tolong diperbanyak bicaranya. Iya agak susah kak bicara memang saya pak. Saya nanya pemalu. Itu mungkin dari saya untuk di review positif negatif 2022. Kalaupun ada salah kata,
mohon maaf dan semoga tidak ada pihak yang tersinggung karena ini murni dari mata penglihatanku sendiri, mata kepalaku untuk melihat sisi-sisi negatif dan positif dari dunia maya dan dunia kreator. Nah, oke, mungkin itu dari sekian dari saya. Silahkan dikomentari, jika bermanfaat silahkan di like dan dibagikan. Jika bermanfaat, nah tidak disuka pun bisa anda apa tekan tombol dislike, silakan, karena namanya konten itu bisa positif bisa negatif ya hasilnya. Yang penting saya harapan konten itu nilainya positif. Oke, thank you buat semuanya, semoga dinonton sampai habis. Saya mungkin di next konten kita coba lagi bikin yang agak lebih seru karena saya cari konten sharing susah. Oke, Sapo, sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.